Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bu Betty. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Gregory Heskil, lalu Devana Ayu, dan Marian Diken. Di video ini kami akan memaparkan metabolisme nitrogen dengan pokok bahasan degradasi neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang membawa pesan sinyal antar neuron dan sel lain dalam tubuh. Neurotransmitter dilepaskan dari vesikel sinaptik dalam sinapsis ke celah sinaptik, di mana neurotransmitter diterima oleh reseptor neurotransmitter pada sel target. Banyak neurotransmitter disintesis dari prekursor sederhana dan berlimpah seperti asam amino yang sudah tersedia dan hanya memerlukan sedikit langkah biosintesis untuk konversi. Neurotransmitter sangat penting untuk fungsi sistem saraf yang kompleks. Kemudian, degradasi neurotransmitter juga penting diketahui karena berfungsi untuk menjaga transfer informasi tetap benar, yang mana neurotransmitter harus segera dihapus jika selesai digunakan. Kemudian berikut ini adalah klasifikasi dari neurotransmitter yang cukup banyak orang yang sudah tahu. Yang pertama ada biogenik amina yang dibagi menjadi dua, yaitu asetilkolin dan monoamina. Nah, monoamina ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu katekolamin dan serotonin. Nah, katekolamin ini dibagi menjadi tiga, yaitu dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Dopamin dikenal sebagai neurotransmitter rasa senang. Dopamin memainkan peran penting untuk daya ingat, perilaku, mempelajari sesuatu, hingga koordinasi gerak tubuh. Epinefrin ini mungkin dikenal sebagai neurotransmitter adrenalin. Epinefrin memainkan fungsi sebagai neurotransmitter sekaligus hormon. Epinefrin dilepaskan tubuh saat stres dan ketakutan, sehingga mempengaruhi detak jantung serta laju pernapasan. Norepinefrin ini merupakan katekolamin yang disekresikan oleh kelenjar medula adrenal. Norepinefrin ini berperan sebagai neurotransmitter utama pada sebagian besar serabut simpatis postganglion. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati seseorang. Selain itu, serotonin juga mengatur pembekuan darah, nafsu makan, aktivitas tidur, serta ritme sirkadian. Serotonin erat kaitannya dengan antidepresan untuk penanganan depresi. Kemudian terdapat juga asam amino, yaitu berupa glutamat, asam gamma aminobutirik, dan glisin. Nah, jadi itu adalah ketiga asam amino yang bertindak sebagai neurotransmitter. Asam gamma aminobutirik adalah dikategorikan sebagai neurotransmitter inhibisi atau penghambat karena bekerja dengan menghambat sinyal otak tertentu dan mengurangi aktivitas di sistem saraf. Letaknya banyak tersebar di dalam neuron korteks. Glutamat diketahui merupakan neurotransmitter eksitatorik dan terlibat dalam berbagai aspek fungsi dari otak normal, termasuk fungsi kognisi, pembelajaran, dan memori. Prekursor dari neurotransmitter jenis ini adalah glukosa, glutamin, dan atau alfa-ketoglutarat. Glisin adalah neurotransmitter penghambat utama di sumsum tulang belakang. Terdapat juga neuropeptida, yaitu substansi P, neuropeptid berupa endorfin, enkepalin. Kemudian terdapat juga nitric oxide, yaitu berupa gas. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai degradasi asetilkolin. Asetilkolin tindakan biologis diakhiri oleh hidrolisis, dikatalis oleh enzim asetilkolinterase, yang mana reaksi keseluruhan ditunjukkan pada gambar berikut ini. Satu asetilkolin apabila dikatalis oleh asetilkolinesterase akan menghasilkan satu asetat dan melepas kolin. Asetilkolinterase itu sendiri adalah enzim besar kompleks yang memiliki fungsi utama katalik hidrolisis yang sangat cepat dari asetilkolin neurotransmitter. Aktivitas dari neurotransmitter ini dapat dihambat oleh enzim kolinesterase. Enzim ini biasanya digunakan oleh militer sebagai senjata biologis berupa gas.
Penghambatan kerja asetilkolin oleh enzim ini di dalam tubuh manusia dapat menimbulkan penyakit Alzheimer yang terkait dengan kerusakan sel-sel otak, hilangnya ingatan, kemampuan berpikir, kejang-kejang, serta mulut berbusa. Berikut kami akan menjelaskan degradasi katekolamin. Katekolamin terdapat 3 subpokok yang akan kami jelaskan, itu ada dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Yang mana sebenarnya ini semua terkait apabila dopamin disintetis akan bisa menghasilkan norepinefrin, dan norepinefrin bila disintetis akan bisa juga menghasilkan epinefrin. Pertama, kami akan menjelaskan degradasi pada dopamin. Degradasi pada dopamin apabila dikatalis oleh MAO atau monoamin oksidasi aldehid dehidrogenase akan menghasilkan dopa. Sedangkan apabila dikatalis oleh COMT atau katekol O-metil transferase akan menghasilkan 3-MT atau 3-metoksidtriramin. Kemudian yang tadi yang apabila dikatalis oleh MAO kemudian dikatalis oleh COMT akan menghasilkan homovanillic acid atau HVA. Sedangkan yang tadi yang 3-MT dikatalis oleh MAO akan menghasilkan sama, yaitu HVA. Itulah hasil akhir atau dari degradasi dopamin. Selanjutnya norepinefrin. Degradasi norepinefrin ini apabila dikatalis oleh COMT akan menghasilkan normetanefrin. Kemudian normetanefrin ini dikatalis lagi, didegradasi dan dibantu oleh enzim MAO akan menghasilkan mopengal. Kemudian mopengal dikatalis lagi oleh MAO akan menghasilkan VMI. Kemudian balik lagi dari awal, yaitu norepinefrin apabila di awal didegradasi dengan dibantu oleh enzim MAO akan menghasilkan dopegal. Dopegal ini apabila dikatalis lagi dengan MAO akan menghasilkan DHPG, yang mana DHPG ini apabila degradasi lagi dan dikatalis oleh COMT akan menghasilkan MHPG. Kemudian MHPG apabila dibantu oleh enzim MAO akan menghasilkan mopegal, dan yang tadi balik lagi mopegal dikatalis oleh MAO akan menghasilkan VMA. Kemudian yang terakhir degradasi epinefrin hanya melalui satu jalur saja untuk menghasilkan hasil akhir, yaitu apabila epinefrin didegradasi dengan dibantu atau dikatalis oleh COMT akan menghasilkan metanefrin. Kemudian degradasi serotonin atau 5-hidroksitriptamin atau juga disebut 5-HT ini didegradasi oleh MAO menjadi 5-hidroksiindoleacetaldehid. Kemudian dengan bantuan enzim aldehid dehidrogenase dikatalis menjadi 5-hidroksiindoleacetic acid atau 5-HIAA. Degradasi glutamat ini terjadi di sebagian besar yang dimasukkan ke astrosit, yang kemudian didegradasi menjadi glutamin dengan bantuan amonia dan enzim
glutamin sintetase. Kemudian ini ada degradasi GABA sebagai berikut dan degradasi glisin. Cukup sekian pemaparan kami. Terima kasih.